bukan seolah-olah karena kekuatan kita. Kita ada oleh karena anugerah yang ada. Sebab itu, mari kita sama-sama menyatukan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita hampiri takhta Gusti, kita membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita mau menyukakan akan hati Allah, sehingga benar-benar hadirat Allah tercurah. Kita akan dilawat Tuhan lebih dahsyat, dan Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang, kami datang bawa hidupku, ku persembahkan kepadamu. Datanglah Roh Kudus di dalam setiap hidup kami. Berkuasalah atas hidup kami. Berdaulatlah atas hidup kami. Bukan kehendakku yang terjadi, namun biarlah kehendak-Mu. Bukan rancanganku yang terjadi, tetapi rancangan-Mu. Kami berserah penuh kepada-Mu. Kami berserah, Tuhan, yang terus akan menolong, memampukan kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi murid-murid Kristus yang siap terus memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus yang kurindu, dengan minyak yang baru urapiku. Bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus yang kurindu, dengan minyak yang baru urapiku. Penuhiku, menggali pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup. Sayangku, yang rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamalah
yang hidup, kebersembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Kami membawa setiap hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Dan kami mau lebih lagi memuliakan nama Engkau. Biarlah urapan dari tempat yang maha tinggi terjadi kepada kami semuanya, sehingga kami siap menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih Bapa. Kami mau siap memuliakan nama Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu siap memuliakan nama Tuhan? Siap memuji nama Tuhan? Yang siap lambaikan tanganmu, berikan kemuliaan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila roh Allah ada, tentunya ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Ya, tentunya kita tidak rasa-rasa, tapi bersemangat. Kita akan menari-nari di hadapan Tuhan seperti Daud yang menari di dalam bait Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yes. Ku kan menari, haleluya, haleluya, haleluya.
Ada sukacita? Yang punya boyo encok rematik yang tidak bisa lompat, dengan dalam nama Yesus saya yakin dan percaya ketika kita memiliki iman yang bulat, maka semuanya akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kita menari-nari, kita memuji, kita menyanyi, kita melompat karena roh Allah di dalam hidup kita. Sukacita yang besar. Oleh sebab itu, mari kita membuka hati kita. Ada sebuah ledakan-ledakan yang dahsyat ketika roh Tuhan tercurah atasmu. Sebab firman Allah mengatakan, kalau Roh Kudus ini tercurah kepada kita, maka ada kuasa di dalam setiap hidup kita. Amin, haleluya. Ledakan-ledakan terjadi atas hidup kita. Haleluya. Oh, amin.
dahsyatnya kuasa Roh Kudus atas hidup kami Tuhan, sehingga kami benar-benar akan membawa hidup kami lebih lagi membuka Roh Kudus, sehingga kami boleh mengalami Kristus di dalam kuasanya, mengalami Kristus di dalam mukjizatnya, mengalami Kristus di dalam kasihnya, sehingga kami mau menjadi pribadi-pribadi yang terus memuliakan nama Allah di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, hadir di setiap pribadi kami, menguasai kami, berdaulat penuh atas hidup kami, sehingga kami muncul menjadi manusia Kristus di dalam hati kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir dari bait suci, rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasamu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kala yang ku perlu, kau terutama di hidupku.
lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terus, jemaat sendiri katakan, bekerjalah Roh Kudus atas hidup kami. Bekerjalah, yes. Ya, bertatalah, berkuasalah, bernaunlah Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Yes. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di lebih lagi dengan iman percaya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertambahlah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau lebih lagi, bekerjalah ya Roh Kudus. Nanti tangan serahkan lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau yang terutama di hidupku, kau terutama di hidupku, kau yang terutama, kau terutama di orang yang terutama, orang yang terpenting, yang berdaulat atas hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan segala ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Bapa, atas kemenangan yang Tuhan berikan pada setiap kami pada pagi hari ini, atas kesempatan dan waktu yang Tuhan juga berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Allah kami yang dahsyat, hebat, ajaib dan luar biasa. Kami percaya Tuhan,
Engkau senantiasa akan menuntun, membimbing kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap apa yang menjadi persembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan dapat menyenangkan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui pujian penyembahan kami, Roh Kudus-Mu telah bekerja di dalam setiap hati kehidupan kami. Kami semakin diubahkan, kami semakin dibaharui untuk semakin dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Dan bila pada pagi hari ini kami bersama-sama akan menerima dan mendengarkan kebenaran firman Allah, mari Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan pada pagi hari ini. Sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu melalui hamba-Mu dapat lebih menguatkan, mengokohkan iman percaya jemaat-Mu Tuhan, untuk kami semakin kuat di dalam Kristus. Mari Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di dalam surga. Dan kami serahkan seluruh doa, ucapan, syukur kami ini hanya di dalam satu nama, nama yang terindah, ajaib dan berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Yes, puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, ucap syukur kita bisa kembali lagi berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Yang sudah siap mendengar firman Tuhan, angkat tangannya. Amin. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul tema khotbah pada hari ini adalah, bisa ditampilkan ya. Judul tema khotbah pada hari ini adalah pemburu Tuhan. Kok kesannya negatif ya? Pemburu Tuhan. Ini kenapa kok diburu? Ya. Kesannya seperti negatif ya, tapi kita mau sama-sama belajar pada hari ini pemburu Tuhan. Next, kalau saya tanya, tugas seorang pemburu itu apa ya? Kira-kira apa tugas seorang pemburu? Yang pertama, ya, yang pertama seorang pemburu itu pasti memiliki target, ya kan? Namanya pemburu itu pasti memiliki target. Kenapa? Karena supaya pemburu bisa fokus untuk mendapatkan apa yang dia buru. Misalnya, seorang pemburu pengen menangkap seorang rusa, seekor rusa, ya, pengen menangkap rusa. Pasti seorang pemburu ini tahu dong, dia mau menangkap rusa ini mungkin mau diambil kulitnya sebagai jaket atau hiasan dinding, dagingnya mau dibuat apa. Pemburu ini pasti sudah tahu. Karena itu dia menargetkan rusa untuk dia buru. Nah, yang kedua, tugas seorang pemburu adalah dia ini punya sikap pantang menyerah. Seorang pemburu itu
pantang menyerah. Seorang pemburu tidak akan pulang kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia buru. Dia nggak akan, mungkin sekali dia memanah terus nggak kena, pasti dia akan coba lagi. Sekali dia manah lagi nggak kena, panah lagi nggak kena lagi, pasti dia akan mencoba sampai seorang pemburu ini dapat, baru dia pulang membawa hasil tangkapannya. Nah, yang ketiga, seorang pemburu itu pasti memiliki senjata. Seorang pemburu pasti memiliki senjata untuk agar mempermudah dia untuk mendapatkan buruannya. Misalnya kalau dia pengen menangkap rusa atau menangkap babi liar, gak mungkin kan dia cuma pakai tangan kosong. Rusa lari cepat, babi liar lari juga cepat. Kalau dia pakai tangan kosong, dia kalah sendiri. Gak mungkin kalau seorang pemburu itu pakai tangan kosong, pasti dia memakai sebuah senjata. Atau bisa pakai panah, atau pedang, atau tombak. Pasti seorang pemburu itu memiliki senjata. Nah, itu adalah 3 hal tentang pemburu. Yang pertama, memiliki target. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, memiliki senjata. Nah, nanti Bapak Saudara ingat-ingat 3 hal ini, nanti akan ada kaitannya dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Nah, ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang akan menjadi buat pelajaran buat setiap kita, pemburu Tuhan. Bisa lanjut? Nah, kita akan sama-sama buka dalam Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai 32 ya, salah ketik ya. 32 ayat 22 sampai ke 32. Nah, nanti kita akan baca secara bergantian ya. Saya ayat yang genap, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 dengan judul perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Ayat 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin buat firman Tuhan. Di sini tadi kita membaca ya, pergumulan Yakub dengan Allah. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yakub ini punya pergumulan yang begitu besar. Nah, kalau kita membaca pasal-pasal berikutnya, sebelumnya, Bapak Saudara akan melihat bagaimana perjalanan seorang Yakub. Yakub ini, kenapa kok dia bergumul di pasal ini, di ayat ini?
Karena ada yang dia lakukan sebelumnya. Kalau Bapak Saudara baca lagi ayat pasal-pasal sebelumnya, Yakub ini pergumulannya intinya adalah dia ini takut bertemu dengan Esau. Yakub takut sama Esau, takut bertemu dengan Esau. Nah, kok bisa takut Yakub? Kenapa Yakub takut dengan Esau? Namanya orang takut itu pasti dia melakukan suatu kesalahan. Ya kan? Kalau orang takut berarti dia telah melakukan suatu kesalahan. Nah, apa yang kesalahan yang dilakukan oleh Yakub ini? Kira-kira apa kesalahan Yakub? Ada yang masih ingat kesalahan Yakub? Yakub melakukan 2 hal fatal sehingga dia dibenci oleh Esau. Sehingga Yakub sangat takut. Ada yang masih ingat apa kesalahan Yakub? Ya, sesuai dengan namanya. Arti nama Yakub adalah penipu. Nama Yakub artinya adalah penipu. Nah, Yakub ini telah 2 kali menipu Esau. Nah, bisa di next ya. Nah, next saja. Nah, ini yang pertama, Yakub ini merampas hak kesulungan Esau. Dirampasnya hak kesulungan dari Esau. Anak sulung itu Esau, bukan Yakub. Nah, Bapak Ibu kalau mau tahu ceritanya, Bapak bisa membuka dalam Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai ayat 34. Ini saya ringkaskan saja ya, tidak usah baca lagi. Nah, di ayat ini Bapak Saudara kan mungkin ada yang mengingat waktu sekolah minggu diajarkan. Nah, suatu ketika Esau datang dari memburu. Esau kan sukanya memburu ya, memburu. Esau itu pemburu hewan. Dia pulang dari pemburuannya, dia capek, dia lelah. Lalu dia bertemu dengan Yakub dan Yakub sedang memasak apa? Capcay. Oh ya, masih ingat ya. Sop kacang merah. Enggak tahu ya ini ada babinya apa enggak ya. Sop kacang merah. Nah, lalu Esau datang dengan capeknya dari berburu, dia datang pada Yakub dengan polosnya karena dia capek, lihat ada makanan enak. Reaksinya adalah, boleh enggak aku minta sup kacang merah ini? Ya kan? Lalu kata Yakub, dia cerdik, namanya penipu itu cerdik, ya kan? Penipu itu cerdik. Nah, akhirnya dia punya akal. Ya wis tak kasih sup kacang merah ini, tapi hak sulungmu buat saya. Ya kan? Karena Esau ini capek, lelah, dia nggak mikir buat apa hak sulungan. Terus dia mikirnya toh nanti kalau mati nggak ada gunanya hak sulung. Akhirnya ya wis hak sulungku buat kamu, sup merahnya buat aku. Nah, di sini kisahnya kayaknya sangat simpel ya. Sup merah ditukar dengan hak kesulungan. Tapi ini adalah satu hal yang fatal yang dilakukan oleh Esau. Karena dia nggak tahu betapa pentingnya hak kesulungan itu. Nah, yang kedua, next. Kedua kalinya Yakub menipu Esau adalah dirampasnya berkat untuk Esau. Nah, dirampasnya berkat untuk Esau. Tadi sudah mengambil hak sulungnya, kini berkat untuk Esau dirampas juga sama Yakub. Nah, kalau Bapak Saudara mau melihat kisahnya, justru ada di dalam Kejadian pasal ke-27. Nah, saya ringkaskan saja, tidak usah baca karena sangat panjang. Nah, kisahnya adalah suatu ketika Ishak, dia ini mau memberkati Esau, anak sulungnya, mau memberkati Esau. Lalu ibunya Yakub berkata sama Yakub, Yakub, bapakmu ini mau memberkati Esau. Nah, supaya berkat ini buat kamu menyamar menjadi Esau. Ya, masih ingat kan ceritanya, sama-sama ingat ya. Yakub suruh menyamar menjadi seperti Esau.
disuruh pakai bulu, ya bulu supaya karena tubuhnya Esau itu berbulu. Karena itu Yakub disuruh memakai bulu-buluan. Nah, supaya kalau disentuh mirip seperti Esau karena Ishak ini matanya sudah rabun. Jadi dia bisa mengerti ini Yakub atau Esau karena marah bahaya saja. Megang ini apa? Bulu-bulunya ini seperti Esau. Nah, lalu selanjutnya Yakub ini dia disuruh bikin makanan kesukaannya Ishak. Lalu ibunya ini membikinkan masakannya, lalu Yakub ini membawa kepada Ishak. Nah, karena Yakub ini memakai bulu kulit dari hewan, akhirnya aromanya Yakub ini juga mirip sama Esau. Jadi Ishak ini menganggap Yakub ini Esau. Jadi akhirnya Ishak memberkati Yakub. Lalu selanjutnya selesai datanglah Esau. Datang Esau yang asli, datang pada Ishak. Datang, Bapak berkatilah aku. Oh, langsung kaget Ishak. Duh, siapa kamu? Ya kan, kalau Bapak Ibu membaca di pasal 27 ini, tadi barusan saya memberkati Esau. Loh, langsung dia membela diri, loh, ini aku Esau, barusan memburu, aku mau masak buat Bapak. Nah, lalu ternyata Esau akhirnya tahu, ternyata Yakub lah yang telah menyamar menjadi dirinya agar diberkati oleh Ishak. Kedua kalinya Esau ditipu oleh Yakub. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara baca di Kejadian 27 ayat 41, Yakub ini sudah ya. Nah ini. Esau menaruh dendam pada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Nah, karena Yakub telah menipu Esau 2 kali. Yang pertama menukar hak kesulungannya, yang kedua merampas berkat untuk Esau. Kedua kali Yakub merampas dari Esau, jahat sama Esau. Akhirnya Esau menaruh dendam kepada Yakub. Sampai dia ini pengen membunuh Yakub. Nah, disinilah pergumulan Yakub dimulai karena dia menipu kakaknya. Akhirnya dia ketakutan karena dia mau dibunuh sama Esau. Dia ketakutan, akhirnya sampai dia lari ke Mesopotamia. Lari yang tempat yang jauh. Nah, disinilah pergumulan yang Yakub alami. Pergumulan yang dialaminya karena kesalahannya sendiri. Akhirnya, karena itu kita kembali ke pasal tadi. Karena itu Yakub bergumul dengan Allah. Karena dia takut bertemu dengan Esau. Karena selanjutnya itu Yakub akan bertemu dengan Esau dan dia takut. Dia bergumul dulu dengan Allah. Dia memburu Allah. Dia mengejar Allah terlebih dahulu. Nah, kenapa kok dia pengen bergumul dengan Allah? Supaya apa? Supaya dia diampuni. Supaya hidupnya ini dirubah. Supaya hidupnya ini bukan lagi seorang penipu. Karena nanti kalau kita melihat endingnya Yakub ini diubah namanya. Nah, sebelumnya kita akan memperhatikan ayat demi ayat ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Kalau kita membaca pada saat Yakub bergumul dengan Allah. Nah, ini ada ayat-ayat yang harus kita perhatikan. Next. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sendi pangkal paha Yakub terpelecok. Terpelecok itu kayak gimana sih? Ya kan? Terpelecok itu kayak gimana? Kesleo. Ya kan? Nah, sendi pangkal Yakub ini
terplecok pangkal. Nah, sini ya, pangkal paha ya. Nah, pada saat bergulat, sendi pangkal paha Yakub dipukul sampai terpelecok. Nah, kalau Bapak Saudara belum tahu pangkal paha yang mana, nih saya kasih gambarnya. Nah, itu yang di sini ya. Nah, ini pangkal paha. Nah, ini terpelecok ke seleo, otomatis dia kesusahan untuk berjalan, ya kan? Keseleo terpelecok. Nah, kalau kita perhatikan fungsi tulang paha ini, kalau tadi saya baca-baca di website kedokteran ya, saya melihat tulang paha itu merupakan tulang yang penting untuk menopang tubuh dan menahan berat badan saat berdiri atau beraktivitas. Bukan hanya itu saja, tulang paha juga berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh hingga memproduksi sel darah. Ini sedikit pengetahuan ya. Jadi tulang paha ini menopang berat badan kita yang besar. Nah, kalau kita perhatikan ini juga memiliki arti penting loh. Kenapa yang dipukul, yang terpelecok itu tulang pangkal paha? Ya, kenapa? Kenapa yang terpelecok tulang pangkal paha? Kenapa enggak tangannya aja? Ya kan? Kenapa enggak kepalanya aja? Sampai dia enggak sadar baru. Kenapa kok tulang pangkal paha? Sekali lagi fungsi tulang paha adalah menopang berat tubuh pada kaki. Atau secara enggak langsung menopang kekuatan kita agar kita bisa berdiri. Kalau Bapak Saudara ada yang tahu olahraga sumo, ya. Olahraga sumo yang badan besar, bisa di next ada fotonya ya. Kalau nggak ada yang tahu, olahraga sumo ini dia itu mempusatkan energinya di paha, ya kan? Makanya badannya besar, pahanya juga besar. Karena dilatih, salah satu otot yang dilatih adalah otot paha. Nah, kalau pahanya lemah, dia kalah. Makanya pahanya harus kuat. Nah, Yakub di sini salah satu penopang hidup tubuhnya adalah paha dan itu terpelecok. Nah, arti rohaninya adalah kenapa? Arti rohaninya yang kita harus mengerti adalah Tuhan mau supaya Yakub tidak mengandalkan dirinya sendiri. Nah kan? Sekali lagi, tulang paha ini fungsinya, otot paha, pahanya ini fungsinya untuk menopang hidup tubuh. Berarti ini pusat kekuatan kita ada di paha. Kalau ini lemah, kita nggak bisa berdiri. Dan ini artinya adalah Tuhan mau supaya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Supaya Yakub bergantung sepenuhnya terhadap kekuatan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mau supaya Yakub, kita juga mengandalkan kekuatan Tuhan dengan sepenuhnya, bukan hanya kekuatan diri sendiri. Nah, kalau kita merenungkan, Tuhan itu tahu loh seberapa besar pergumulan kita. Tuhan tahu seberapa besar kapasitas kita dalam mengatasi sebuah masalah. Tuhan tahu kita bisa atau enggak, itu Tuhan tahu. Terkadang mungkin saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita terus merasa, aduh kok berat ya masalahnya, kok kayaknya enggak bisa, enggak mampu, bahkan sampai membuat diri kita terjatuh. Itu bukan supaya kita menyerah, tapi agar kita berserah. Terkadang kalau masalah itu jatuh menimpa kita, itu bukan supaya kita tuh menyerah, tapi agar kita berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Yakub pantang menyerah. Ya, next. Yakub adalah pantang menyerah. Kenapa kok saya bisa menuliskan Yakub pantang menyerah? Karena kalau Bapak Saudara perhatikan tadi di ayatnya, Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub tidak akan membiarkan pergi kalau belum diberkati. Ya kan? Mengejar Tuhan terus kalau dia belum
diberkati. Jadi dia tunggu sampai dia diberkati, bakal mengejar Tuhan terus. Yakub adalah seorang yang pantang menyerah. Diberkati di sini bukan hanya berkat secara materi, tapi Yakub minta berkati Tuhan supaya apa? Supaya dirinya ini diubahkan. Tadi kan dia adalah seorang penipu, namanya aja Yakub, artinya penipu. Nah, dia pengen dia tuh diubahkan, hidupnya diubahkan, diampuni oleh Tuhan. Karena itu dia bergumul dengan Allah. Dia tidak mau melepaskan Allah kalau Allah belum memberkati Yakub. Belum mengubahkan hidup Yakub. Sampai Tuhan mengerti, menjawab pergumulan Yakub ini. Akhirnya nama Yakub dirubah. Bukan lagi Yakub sang penipu, tapi menjadi Israel. Namanya diganti Yakub menjadi Israel. Karena pergumulan Yakub yang pantang menyerah. Nah, yang ketiga, kalau kita melihat tugas pemburu itu ya, itu adalah yang terakhir, itu pemburu itu memiliki senjata, ya kan? Pemburu itu memiliki senjata. Nah, kalau pemburu hewan itu senjatanya tombak atau panah. Nah, kira-kira pemburu Tuhan senjatanya apa? Ya. Kalau kita mau mengejar Tuhan, senjatanya apa? Sering kita pernah mendengarkan di waktu kita sekolah minggu anak kecil ya. Ayo sama-sama kita buka Efesus 6 ayat ke-13 sampai ke-18. Ini adalah senjatanya pemburu Tuhan. Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Next. Nah, saya akan bacakan ya, Bapak Saudara menyimak di Alkitabnya masing-masing. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Senjatanya pemburu Tuhan, perlengkapan senjata Allah. Bisa dilihat di depan, kurang jelas ya. Ini ada banyak ya. Nah, karena ini ada banyak, nanti kalau bahas satu persatu akan sangat panjang. Nah, kita akan membahas satu yang berkaitan dengan apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu senjata. Senjata yaitu yang di sini adalah pedang roh. Senjata perlengkapan Allah yang digunakan untuk menyerang adalah cuma satu, yaitu pedang roh. Nah, pedang roh itu apa? Apa itu pedang roh? Ayat 17. Pedang roh yaitu firman Allah. Pedang roh yaitu firman Allah. Bukan hanya itu, Bapak Saudara, masih ada komanya. Nah, perhatikan ya, masih ada komanya, firman Allah, komanya dalam segala doa dan permohonan. Senjata pedang roh ini bukan hanya firman Allah, tetapi dalam segala doa dan permohonan. Berarti senjatanya pedang roh itu firman Allah dan doa. Sekali lagi, senjatanya adalah firman Allah dan doa. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kalau kita baca selanjutnya, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu jangan
dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Roh ini apa? Roh Kudus. Kalau Bapak Saudara melihat di bahasa aslinya, roh ini di sini Roh Kudus. Nah, berarti kita mengerti betapa pentingnya kita itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu di dalam momen kita pada hari ini, kemarin sudah hari pertama, hari kedua, hari ini hari ketiga ya. Nah, dengan momen doa 10 malam pada hari ini untuk menanti janjinya Bapa, saya rindu, kami rindu Bapak Saudara untuk ambil bagian. Yang belum datang, ayo datang. Supaya apa? Karena ini senjata kita, pedang roh, firman Allah dan doa di dalam Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus sebagai penolong kita dalam berdoa. Roh Kudus sebagai penolong kita untuk berdoa, supaya doa kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Supaya doa ini jadi dupa yang harum pada Tuhan, sampai kepada Bapa. Kita berdoa menantikan janji Bapa, supaya Roh Kudus ini terus memenuhi kita, terus merefill yang ada dalam hidup kita. Supaya hidup kita ini terus berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan setiap hari, apa yang kita lakukan setiap hari dalam pekerjaan kita, aktivitas kita, supaya Roh Kudus ini menuntun hidup kita, supaya Roh Kudus ini menyertai hidup kita. Apa yang kita kerjakan, Roh Kudus ada, Roh Kudus hadir dalam setiap hidup kita. Nah, pada hari ini kita belajar pada tokoh yang bernama Yakub sebagai pemburu Tuhan. Kalau Bapak Saudara tadi mengingat tugas pemburu Tuhan, tugas orang pemburu di awal tadi, yang pertama dia punya target. Nah, Yakub pun juga punya target. Target Yakub adalah Allah. Dia tahu, oh aku pengen punya target Allah, aku pengen mengejar Allah supaya aku diubahkan, supaya hidup ini diampuni, supaya aku layak di hadapan Tuhan, supaya aku diampuni oleh Esau. Yakub ini punya target supaya dia diampuni. Nah, karena itu dia benar targetnya adalah Allah. Nah, begitu juga kita. Kalau kita mau memburu Tuhan, mengejar Tuhan, mengejar hadiratnya, untuk apa kita mengejar Tuhan? Untuk apa kita mengejar hadirat Tuhan? Kalau dalam momen 10 hari ini, tentu kita mengejar hadirat Tuhan, kita mengejar Allah, supaya kita diberikan janjinya, janji Bapa, supaya diberikannya Roh Kudus sebagai penolong hidup kita. Itu yang kita kejar. Kejar Tuhan terus, kejar hadirat Tuhan, supaya Roh Kudus memenuhi kita, supaya Roh Kudus mengurapi kita. Yang kedua, pemburu itu pantang menyerah. Tadi saya katakan di awal tadi, pemburu tidak akan pulang kalau dia berhasil menangkap buruannya. Yakub, dia tidak mau melepaskan Allah kalau Allah tidak memberkati Yakub. Begitu pun juga kita. Kita juga harus memiliki sikap pantang menyerah. Kalau kita berdoa, hari ini belum jawab Tuhan, doa terus, besoknya belum jawab Tuhan, doa lagi, belum jawab Tuhan, doa lagi. Sampai terus Tuhan menjawab. Punya sikap pantang menyerah. Kejar terus hadirat Tuhan. Jangan sampai kita ini memiliki yang namanya rasa puas. Ya. Dan sampai kita memiliki, oh saya sudah dipenuhi Roh Kudus kok, sudah cukup. Jangan. Oh saya sudah diurapi Tuhan kok, sudah cukup, enggak usah doa lagi. Jangan pernah merasa puas. Tapi memiliki kerinduan, rasa haus setiap harinya. Memiliki kerinduan setiap harinya. Memiliki kesadaran, aku ini enggak bisa sendiri. Aku ini enggak bisa tanpa Engkau Bapa. Aku ini enggak bisa tanpa Engkau Yesus. Aku ini enggak bisa tanpa Engkau Yesus, Roh Kudus. Aku perlu Engkau Bapa. Aku perlu Engkau Yesus. Aku perlu Engkau Roh Kudus.
Kita harus memiliki rasa seperti ini. Jangan puas diri. Karena namanya minyak itu akan habis. Minyak itu bisa habis. Sudah ada contohnya di Alkitab. Seorang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Yang satu yang bijaksana, mereka menjaga lilinnya supaya tetap panas, nyala. Mempersiapkan minyaknya yang banyak. Tetapi yang 5 gadis yang bodoh, apa yang dilakukan? Dia berpikir, oh ini kayaknya cukup deh sampai Tuhan Yesus datang. Gak usah lagi beli, gak usah mempersiapkan minyak, cukup kayaknya. Nah ini salah satu contoh yang puas dengan apa yang ada. Puas, kok sudah diurapi, sudah cukup. Nah akhirnya apa? Endingnya ternyata minyaknya habis. Lampunya ini padam ternyata. Akhirnya apa? 5 gadis bodoh ini cuma berakhir di depan pintu. Nggak boleh masuk. Kan? Apakah kita mau seperti ini? Cukup puas, oh karena saya sudah diurapi, saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nggak usah lagi punya kerinduan yang sama seperti dulu sebelum dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kita harus memiliki kerinduan yang sama. Terus panjang harinya pantang menyerah, terus kejar hadirat Tuhan, kejar Tuhan terus. Supaya setiap harinya kita diisi kembali, setiap harinya dipenuhkan kembali, diurapi kembali oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ini nggak bisa apa-apa. Nah, yang ketiga, memiliki senjata. Kalau di seorang pemburu hewan, senjatanya panah, pedang, ya kan? Kalau kita senjatanya apa? Firman Allah dan doa. Senjata kita firman Allah dan doa. Firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mengenal firman Tuhan kita renungkan, kita membaca firman Tuhan kita renungkan. Untuk apa kita membaca firman Tuhan? Untuk apa sih kita merenungkan firman Tuhan? Supaya kita ini memiliki bekal untuk menghadapi apa yang terjadi di luar sana. Apalagi di zaman saat ini, zaman sekarang ini tuh gampang loh orang-orang membelokkan firman Tuhan, gampang. Firman Tuhan dibelokkan, di-share ke media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, gampang. Gampang disebarluaskan, gampang sekarang. Nah, kalau kita nggak punya bekal, kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita nggak belajar terus firman Tuhan, kita nggak punya senjata, ya gimana? Nanti kita akan kalah. Lama-lama pikiran kita ini akan kalah dengan apa yang ternyata nggak benar. Nanti firman Tuhan ternyata kita disesatkan, kita nggak tahu, nggak sadar, karena kita nggak memiliki senjata. Yang kedua, senjatanya adalah doa. Kalau kita nggak suka berdoa, nggak terus mengejar hadirat Tuhan, ya kita juga akan bisa kalah kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Karena itu dalam momen doa 10 malam ini dan seterusnya, nggak sampai di doa 10 malam, tapi seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita jangan henti-hentinya untuk bosan untuk berdoa sama Tuhan. Jangan kita puas, kita harus terus kejar Tuhan, kejar hadirat Tuhan. Karena sebagai pemburu Tuhan, kita harus mau mengejar terus Tuhan. Kejar terus, jangan pernah merasa puas, memiliki rasa haus seperti orang yang minum haus, pasti mau minum kan, haus, minum. Memiliki rasa haus yang terus menerus setiap harinya. Sekali lagi, sebagai pemburu Tuhan, kita mau mengejar Tuhan, kita mau mengejar hadirat Tuhan, kita mau mengejar Roh Kudus, supaya terus memenuhi hidup kita, menolong kita, menyertai kita, mengurapi kita. Karena itulah janjinya Bapa. Karena itulah Bapa tahu. Bapa itu tahu kita tuh nggak mampu. Bapa tahu kita nggak bisa sendiri. Karena itu Bapa berjanji ketika Yesus naik ke surga, Dia akan
Dia akan ngapain? Mengutus, memberikan Roh Kudus kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ini mampu. Supaya kita ini bisa. Karena itu janjinya Bapa pasti akan digenapi. Dan bagian kita adalah kita mau mengejar Tuhan. Kejar janjinya Bapa. Dengan apa? Baca firman Tuhan. Yang kedua, dengan berdoa. Karena itu sekali lagi, Bapak Saudara yang belum datang di doa 10 malam, mari saya undang. Datang doa 10 malam. Ini bukan untuk kami, tapi untuk Bapak Ibu Saudara sendiri. Yang menikmati hasilnya, Bapak Ibu Saudara sendiri. Yang butuh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sendiri. Yang butuh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sendiri. Gak usah dipaksa. Tapi dengan kerinduan hati, aku butuh Tuhan, aku butuh Engkau Yesus. Mari kita kejar Tuhan, kita kejar hadirat Tuhan. Amin. Amin. Amin buat firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, saya undang BL. Kita akan angkat pujian mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu kerinduan kita. Kiranya kita sama-sama belajar untuk terus mengejar Tuhan. Dekat sama Tuhan terus, tersungkur di kaki Yesus. Kalau kita mengingat khotbah kemarin yang disampaikan Ibu Gembala, tersungkur di kaki Yesus. Itu adalah salah satu senjata kita selain firman Tuhan, yaitu doa. Mengejar hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kamu menunggu. Tak kami sangka Tuhan, tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Ulang dari awal. Saudara Bapak Saudara bangkit berdiri. Katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap katamu, setiap katamu, kamu menunggu. Tak kami sangka, tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu.
kasih, haleluya. Terima kasih Yesus. Roh Kudus ada di tempat ini. Dia hadir di setiap hati kita. Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. Seperti Yakub, sebelum diberkati Tuhan, sebelum hidupnya diubahkan, dipulihkan Tuhan, dia tidak mau lepaskan Tuhan. Demikian pula hari ini kita mau dekat dengan Dia. Kita tidak mau lepas dari hadiratnya. Kita akan mengejar hadiratnya. Kita akan menikmati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di sini, di hadapanmu ada kasih-Mu. Di sini, di sini, di hadapanmu nyaman hatiku. Katakan di sini. Haleluya. Di sini, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada kasih-Mu. Di sini, di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, amin. Di hadapan nyaman hatiku, nyaman hatiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku. Di sini Tuhan, di hadapan-Mu. Haleluya. Di sini, di hadapan-Mu ada kasih-Mu. Di sini ya Tuhan, di hadapan-Mu nyaman hatiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, nikmati, rasakan kehadiran Tuhan saat pagi hari ini, amin. Menyenangkanku menyembah-Mu, menyembah-Mu, yes, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaan hadirat-Mu, hadirat-Mu, yes, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Tempat kesenanganku menyembah-Mu, menyembah-Mu, ya Rabba, ya ini kesukaanku. Katakan kepada Tuhan, jemaat Tuhan, hadirat-Mu, hadirat, yes. Kiara nama Yesus.
Lebih lagi katakan hadiratmu. Ya. Haleluya. Ini kesukaanku hadiratmu. Hadirat-Mu yang mengubahkan hidup kami. Engkau tidak melihat masa lalu Yakub. Begitu banyak melakukan kesalahan. Tetapi engkau tidak melihatnya. Yang kau lihat adalah bagaimana ketika Yakub bergulat bergumul dengan engkau. Ada satu kerinduan yang sangat luar biasa untuk Yakub. Tidak mau lepas dari Tuhan, dari Allah sebelum Allah memberkati dan mengubah hidupnya.
Tuhan, Engkau melihat kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Engkau tahu kekurangan kami. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu keterbatasan kami. Seperti Yakub sadar akan dirinya, siapakah dirinya. Itu sebabnya dia datang kepadamu. Dan Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan dengan luar biasa. Namanya diubahkan, bukan lagi Yakub tapi Israel. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Engkau, Engkau yang sanggup memberkati hidup kami. Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami. Yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Walaupun kami punya masa lalu, tapi kepadamu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Hanya Engkau yang sanggup mengubahkan setiap hidup kami ketika kami datang kepada Engkau. Kami mau terus mengejar hadirat-Mu. Kami mau terus tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Karena menyadari siapakah kami tanpa Tuhan. Tanpa kekuatan Roh Kudus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ajarkan kami terus Tuhan. Setiap kami umat-Mu yang datang pagi hari ini, berikan kepada setiap kami hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Hati yang terus merindukan Tuhan. Hati yang mau terus tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, bahwa kami butuh Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, dijauhkan daripada kami rasa puas diri. Rasa puas adalah sesuatu yang berbahaya. Pada akhirnya gadis yang bodoh, karena merasa puas, tempatnya di luar, bukan masuk dalam pesta perkawinan anak domba, tapi di luar. Kami rindu Tuhan masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Sebabnya Roh Kudus terus beri kepada kami kekuatan, kemampuan untuk kami melakukan bagian kami, untuk kami memburu Tuhan, mengejar hadirat-Nya Tuhan, menikmati lawatan-Mu, karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kelegaan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mukjizat ketika kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Adalah kami mendengarkan firman dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman Allah. Berkati pelayan-pelayan yang sudah melayani kepada kami hari ini. WL Singer, pemusik, multimedia, semua yang ambil bagian dalam pelayanan pendoa. Asar semua Tuhan, Kau berkati Tuhan. Dan setiap kami yang datang, biarlah kami dipulihkan Tuhan. Kami dipulihkan hidup kami. Roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau memberkati agenda sepanjang minggu ke depan Tuhan. Ibadah nanti sore Kau berkati, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Setiap orang yang masuk tempat ini menikmati Tuhan, menikmati lawatan-Mu Tuhan. Diberkati kota kami, bangsa kami diberkati. Yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan memberkati. Dengan bertambah usia mereka bertambah mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka yang belajar taat mengembalikan miliknya Tuhan, Engkau juga memberkati apa yang sudah mereka berikan kepada Tuhan. Pada hari ini adalah minggu kedua, ada korban tantangan yang kami alokasi untuk fasilitas gereja. Tuhan juga yang memberkati. Setiap benih yang kami tabur, kami percaya tidak akan sia-sia. Semua boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan,
Diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, sekolah, kuliah, dan pelayananmu diberkati Tuhan. Ketika engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan menjaga keluar masukmu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput umat yang setia dan taat menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin.